Banyak sekali tujuan investor melakukan aksi korporasi, salah satunya right issue. Dan itu salah satu langkah untuk perusahaan atau perseroan dalam menghimpun dana kan. Selain lewat IPO atau ini initial public offering. Dan kemudian uh, right issue sendiri biasanya itu digunakan yang pertama untuk modal kerja dan ya tentunya ini hal yang cukup baik gitu karena untuk berekspansi perusahaan dan kemudian selain modal kerja juga untuk membayar hutang. Nah ini yang cukup berbahaya ketika apakah hutang yang dibayar ini memang bisa dimanfaatkan oleh perseroan atau perusahaan yang melakukan right issue ke depannya untuk mengoptimalkan terhadap pertumbuhan pendapatan atau laba bersih mereka. Jadi itu biasanya secara umum emiten melakukan right issue itu untuk dua hal itu, modal kerja dan juga pembayaran utang, modal kerja untuk berekspansi dan pembayaran utang. Selain itu untuk perusahaan perbankan biasanya right issue ini salah satu langkah penghimpunan dana yang murah dibandingkan harus menawarkan misalnya deposito untuk memenuhi modal inti perbankan. Dan tentunya hal ini cukup menjadi strategi yang cukup baik untuk perusahaan atau perseroan untuk menghimpun dana untuk berekspansi atau membayar utang atau salah satunya perbankan dalam memenuhi modal inti mereka. Itu Mbak Sasa untuk tujuan right issue sendiri yang dilakukan kebanyakan emiten dan perusahaan yang melakukan right issue saat ini. Oke, jadi memang ada beberapa faktor diantaranya untuk modal kerja supaya perusahaan bisa semakin bisa berekspansi, kemudian bayar utang, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perusahaan itu cukup produktif atau tidak dalam memanfaatkan dana yang akan diraupnya. Nah, lalu bagaimana nih nasib investor retail yang nanti akan terdilusi dengan adanya rights issue ini? Apa sih sebaiknya langkah yang dilakukan oleh investor begitu ketika mereka memiliki emiten ataupun saham yang kemudian sedang melakukan rights issue ini? Oke, baik. Secara sederhana biasanya kalau misalnya harga right issue itu berada di atas harga sahamnya saat ini, itu biasanya investor tidak melakukan haknya karena tentunya harga right issue-nya karena lebih mahal. Jadi mendingan ketika ingin mengambil atau membeli harga saham di pasar reguler saja. Jika harga right issue-nya di atas harga saham saat ini, harga pasarnya saat ini. Nah, kemudian jika harga right issue-nya ini berada di bawah harga saham, biasanya ini membuat cenderung harga saham yang melakukan right issue itu turun ke level harga right issue-nya itu. Sehingga biasanya investor melakukan haknya dengan menjual si HMETD ini, sehingga ini investor melakukan aksi taking profit dalam waktu singkat. Dan kemudian selain itu ada jika harga right issue ini berada di atas nilai bukunya, biasanya ini standby buyer itu membeli ini di harga premium untuk investasi jangka panjang, dan ini mengartikan bahwa pemegang mayoritas saham pengendali yakin terhadap saham mereka yang melakukan HMFTD. Beda lagi ketika HMFTD-nya harga HMTD-nya di bawah nilai bukunya, biasanya ini juga menjadi alasan terselubung tersendiri gitu kan, dan ini membuat standby buyer bisa dapat dapat menambah atau menguasai mayoritas saham perusahaan dengan cara menilusi pemegang saham minoritas. Oke. Jadi memang seperti itu.
Kapan sebaiknya investor yang memiliki saham yang sedang melakukan aksi korporasi rights issue ini untuk menebus sahamnya? Kemudian faktor-faktor apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh investor jika memang saham ini layak untuk ditebus? Baik, tentunya pertama balik lagi kita melihat jika fundamental perusahaan cukup baik dan perusahaan bisa mengoptimalkan kinerja keuangan mereka dan melakukan HMETD ini untuk modal kerja, tentunya ini cukup baik untuk pertumbuhan perseroan ke depannya. Dan jika harga right issue-nya berada di atas di atas jika harga right issue-nya berada di bawah harga pasar saat ini, tentunya jika fundamentalnya cukup baik, ini bisa menjadi opsi bagi investor untuk membeli saham yang melakukan HMETD itu, seperti itu.